Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa lagi dengan channel kami ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian kedua dari rekomendasi video YouTube channel kita gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang rekomendasi video, mungkin di antara sahabat semua pernah melihat ya, ada sebuah video yang begitu pesat kelihatannya gitu ya, sampai jutaan ditonton gitu ya, dalam waktu beberapa bulan atau beberapa minggu sampai juta-juta gitu ya ditontonnya. Dan tentunya kita bertanya, kok kenapa sampai seperti itu gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Nah, sebelumnya biar kita mengerti apa itu rekomendasi video, maka kita lihat dulu ya sahabat semua. Ketika kita membuka tab beranda YouTube, seperti yang kami jelaskan pada video sebelumnya, ini merupakan rekomendasi video target-target yang akan kita tonton gitu ya. Jadi YouTube memberikan rekomendasi kepada kita video mana yang akan kita tonton. Nah, di sini contohnya di bagian halaman pertama YouTube kita disuguhkan video-video seperti ini. Atau sahabat semua ketika menonton salah satu video ini gitu ya, contohnya seperti ini. Nah, di sebelah kanan ini kalau di desktop itu ada rekomendasi video. Nah, ini kan ada rekomendasi video. Mungkin sahabat semua ketika kita melihat di sini tentang pertanian, maka di sininya juga ada rekomendasi video tentang pertanian. Gitu kira-kira rekomendasi video sahabat semua. Di sini kan ada tuh obat keriting, layu keriting kan. Terus ini juga penyakit tomat musim hujan. Di sini pertanian semua gitu ya. Dan ada juga video-video lain yang berhubungan dengan video yang sedang kita tonton. Nah, tentu di sini ada teknik-teknik ya untuk agar video kita bisa direkomendasikan. Dan pada bagian pertama ini, sahabat semua, kita akan membagi season rekomendasi video ini bagian pertama ya, sahabat semua. Ini YouTube akan merekomendasikan channel kita, video kita ketika jumlah video kita itu sudah banyak gitu ya. Nah, setelah kami alami dan YouTuber yang udah sukses, mereka bilang bahwa jumlah video ketika untuk direkomendasikan, yang pertama adalah jumlah videonya lebih dari 40 video gitu sahabat semua. Nah, yang kedua, videonya sahabat semua, ini videonya banyak ditonton gitu ya. Jadi banyak ditonton oleh orang, itu akan muncul nanti di pencarian dan direkomendasikan. Semakin lama orang menonton video kita, maka pihak YouTube akan merekomendasikan video kita. Jadi durasi tonton rata-rata dari video kita itu lebih dari 3 atau 5 menit gitu ya. Maka lambat laun itu akan direkomendasikan. Dalam artian video kita itu berkualitas dan penonton enggan untuk pergi dari video kita kalau belum selesai gitu kira-kira. Nah, yang kedua sahabat semua, YouTube akan merekomendasikan video kita gitu ya ketika channel kita ini udah lama gitu ya. Jadi jangan khawatir ketika kita membuat channel tidak ada penontonnya atau belum direkomendasikan. Kalau baru itu tetap semangat ya, karena begini sahabat semua, mungkin kadang-kadang ada yang 1 tahun itu videonya baru meledak. Dan rata-rata orang yang sukses direkomendasikan video itu sahabat semua, itu YouTuber itu sama juga capek gitu, pemula itu ya. Karena kita bersaing dengan video-video yang udah orang-orang mapan gitu ya, udah jago di teknik SEO-nya, udah jago dibuat thumbnailnya dan di deskripsinya. Dan kita diusahakan untuk tetap semangat ya sahabat semua, karena rekomendasi video itu kadang-kadang direkomendasikan 1 tahun kemudian, dan ada pula yang beberapa minggu atau beberapa bulan direkomendasikan, tergantung banyaknya penonton yang melihat video kita gitu ya, bermanfaat atau tidak, berfaedah atau unfaedah gitu ya. Begitu kira-kira yang kedua. Nah, yang ketiga ini
sahabat semua, yang paling penting ketika kita ingin direkomendasikan video kita oleh YouTube, maka kita harus mempunyai teknik internal ya di channel kita. Nah, ketika kita mengupload sebuah video, kalau kesalahannya fatal maka tidak akan direkomendasikan. Salah satu contoh begini sahabat semua. Nah, salah satu contohnya seperti ini ya. Ketika kita mengupload sebuah video contohnya tanaman gitu ya, maka kita lihat ini kita lihat edit video ya sahabat semua. Ketika kita mengupload sebuah video, maka jangan salah kaprah ketika kita sahabat semua memasukkan di sini ya, memasukkan kategori. Ini paling sangat penting ya. Jadi kalau ketika kita mengupload sebuah video tentang hewan, maka di sini di kategori ini yang paling penting ketika kita ingin direkomendasikan oleh YouTube, maka kategorinya kita masukkan ke hewan peliharaan. Jadi sini kan banyak ya pilihan. Jadi kalau kita mengupload video kita tentang ayam, maka jangan dimasukkan di film animasi atau di mobil dan kendaraan atau di musik ya. Kalau kita punya channel musik, kategorinya harus di musik. Nah, seperti itu sahabat semua. Nah, ini kan. Nah, jadi tekniknya di dalam ini ya sahabat semua. Jadi kategorinya itu harus di hewan peliharaan. Jadi kalau misalkan punya channel musik, maka kategori di channel musik. Karena ketika kita membuat sebuah video, nanti video musik contohnya, maka akan dideretkan sahabat semua dengan channel-channel yang mengupload tentang musik. Begitu kira-kira ya. Oke, di sini mungkin bisa dipahami ya sahabat semua. Jadi ada 3 faktor ketika kita membuat video ingin direkomendasikan oleh YouTube. Yang pertama adalah jumlah videonya itu harus banyak gitu ya. Ketika video kita berjubel di channel kita, maka otomatis YouTube akan merekomendasikan video kita kepada orang lain gitu ya. Yang kedua adalah lamanya channel gitu ya. Yang ketiga adalah teknik dari internal kita, yaitu masukkan video kita kepada channel yang berhubungan gitu ya. Jadi kalau tadi kategorinya misalkan, nah kalau ini kan tentang pendidikan ya, teknologi sahabat semua. Ini kan ada obat pertanian, di sini ada sains dan teknologi, kita masukkan ke sini sains dan teknologi. Kalau tadi ayam, berarti kita masukin ke kategori hewan dan peliharaan. Itu aja sih kata kuncinya ya sahabat semua. Dan ini teknik ini betul-betul mujarab sekali sahabat semua ya. Kita lihat di analitiknya. Nah sahabat semua, ini dari fitur jelajah 80% ayam ini ya, tentang ayam ini kami upload ayam, dan rekomendasi video ini 20%. Coba kita lihat satu lagi, ini tentang pertanian. Ini di penelusuran YouTube 63% sahabat semua. Dan kita lihat live ini lagi ada yang menonton ya, ini kedap-kedip sini sahabat semua. Dan rekomendasi video ini 22,5%. Itu ya sahabat semua. Jadi alhamdulillah ini nembak ya untuk penelusuran YouTube-nya oke, dan penelusuran rekomendasi videonya juga ini udah kena ya, udah kena. Teknik SEO-nya udah kena, ini udah 63%, dan ini direkomendasikan 22%. Nah itu aja mungkin sahabat semua yang bisa kita sampaikan untuk pada kesempatan kali ini, khususnya buat pemula, YouTuber pemula. Jangan patah semangat, terus membuat video. Insya Allah nanti video kita meledak dengan rekomendasi dari video-video kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.